Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Griarto Bawe. Saya siswa kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Sawan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi golongan darah, di mana tugas ini merupakan tugas dari guru pengajar biologi di kelas saya, yaitu Ibu Made Juni Anggreni. Oke, selamat menyaksikan. Jadi, golongan darah merupakan penggolongan darah berdasarkan ada tidaknya zat antigen warisan di permukaan sel darah merah. Hal ini disebabkan karena perbedaan jumlah karbohidrat dan protein di permukaan membran sel darah merah. Sistem pembagian darah ini yang paling umum biasanya adalah menggunakan sistem ABO dan sistem Rhesus. Jadi pada awalnya para peneliti mengira bahwa darah manusia itu semuanya sama saja, sehingga banyak orang yang melakukan transfusi darah itu banyak yang meninggal. Akhirnya seorang peneliti bernama Karl Landsteiner membagi golongan darah menjadi 3 golongan, yaitu golongan A, B, dan O. Sel darah kita atau golongan darah kita bisa berbeda karena terdapat zat antigen di permukaan sel darah merah kita. Jika seseorang mempunyai antigen A, maka ia akan bergolongan darah A. Sementara orang yang memiliki antigen B akan bergolongan darah B. Sementara orang yang mempunyai antigen A maupun B akan bergolongan darah AB. Sementara orang yang tidak memiliki antigen A maupun B akan memiliki golongan darah O. Penggolongan darah manusia tidak sebatas hanya 4 itu saja. Terdapat juga rhesus faktor atau sistem rhesus. Apa yang terjadi apabila golongan darah yang berbeda saling bertemu? Ya, misalnya pada saat transfusi darah, sel imun kita akan mendeteksi antigen dari sel darah kita. Jika sel imun kita mendeteksi bahwa terdapat antigen yang berbeda dari antigen tubuh kita, maka sel imun tersebut mengira bahwa antigen yang berbeda itu merupakan bahaya dan akan melawannya. Reaksi inilah yang akan menyebabkan gumpalan darah. Seperti kata saya tadi, banyak yang melakukan transfusi darah itu meninggal mungkin karena orang yang mendonorkan darah itu golongan darahnya tidak sama dengan si resipien. Makanya gumpalan darah akan terjadi apabila sel darah berbeda itu bertemu. Ini hanya sebuah mitos. Kecocokan tindakan kita dengan penggolongan darah itu bisa dijelaskan dengan istilah self-fulfilling prophecy. Sebagai contohnya, kita pernah baca bahwa golongan darah A itu adalah orang yang tepat waktu. Dan kebetulan kita mempunyai teman yang bergolongan darah A itu adalah orang yang tepat waktu. Jadi secara otomatis kita akan menganggap golongan darah A itu adalah orang yang tepat waktu. Saya belajar penggolongan darah, saya jadi lebih tahu seputar darah dan pengelompokannya, mengapa darah itu dapat dibagi, dan apa yang terjadi apabila darah yang berbeda itu bertemu. Dan kedepannya hal ini juga berguna pada saat kita melakukan transfusi darah. Oke, mungkin hanya segitu saja pemaparan materi tentang golongan darah dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan salam santai.